Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Obrolan Haris. Kali ini saya akan membahas operasi militer yang dilakukan oleh TNI untuk membantai perompak Somalia. Perompakan sendiri terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2011. Kapal MV Sinar Kudus milik PT Samudra Indonesia yang membawa biji nikel dibajak oleh perompak Somalia. Mereka menyandra 20 awak kapal dan meminta pemilik kapal menyiapkan uang tebusan. Sebelum membahas detailnya, saya gambarkan dulu mengapa sejak tahun 1990-an Somalia terkenal dengan perompaknya. Somalia yang berada di benua Afrika ini memiliki garis pantai terpanjang di sana. Namun sayang, masyarakat setempat belum pernah memanfaatkan potensi laut yang dimiliki negaranya. Sebenarnya, produksi ikan di Somalia tinggi, tapi produksi tersebut terganggu oleh kehadiran kapal ilegal penangkap ikan, sehingga nelayan di Somalia tergolong kecil dan tidak berkembang. Akibatnya, banyak kapal asing yang menggantikan peran nelayan lokal di perairan Somalia selama lebih dari 70 tahun. Dampak dari banyaknya kapal asing yang masuk ke Somalia itu menyebabkan populasi ikan berkurang dan kerusakan pada habitat laut. Kerusakan habitat laut tersebut disebabkan oleh limbah nuklir dan beracun yang sengaja dibuang ke perairan tersebut. Masyarakat Somalia mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup, meski harus merugikan orang lain. Karena itu, banyak mantan nelayan yang bekerja sama dengan milisi dan pemuda pengangguran untuk membajak kapal dan meminta uang tebusan. Dari sini, aksi pembajakan di Somalia dimulai sehingga banyak kapal yang melintas ke perairan Somalia jadi sasaran. Melansir dari Marine Insight, sejak tahun 1990-an, kasus pembajakan semakin meningkat. Hal ini karena lemahnya pengawasan dari pemerintah setempat, ketidakstabilan politik, kurangnya pendidikan dan kesehatan, sehingga memaksa masyarakat untuk melakukan tindak kriminal. Sejak ramai perompak Somalia, ada banyak kapal yang mulai melengkapi senjata dan menyewa keamanan swasta. Bahkan beberapa perusahaan pelayaran menandatangani kontrak dengan geng kriminal bajak laut sehingga memperkuat akar pembajakan di Somalia. Pada tahun 2008, nelayan Somalia telah menangkap lebih dari 50 kapal besar di Teluk Aden. Menurut laporan dari Biro Maritim Internasional di London, 10 kejadian di Teluk Aden dan 28 aksi kriminal di Teluk Genoa yang terjadi pada tahun 2013. Apesnya, kapal milik perusahaan asal Indonesia pernah menjadi korban perompakan. Kapal motor vessel atau MV Sinar Kudus yang membawa biji nikel seharga kurang lebih 1,5 triliun milik PT Aneka Tambang dibajak oleh perompak Somalia pada Rabu 16 Maret tahun 2011 di Teluk Aden. MV Sinar Kudus dibajak ketika melintas perairan Somalia, tepatnya di 320 mil timur laut Socotra di lembah sungai Somalia. Mereka menyandra 20 anak buah kapal dan meminta uang tebusan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mendapat kabar bahwa kapal tersebut dibajak pada Kamis 17 Maret 2011 atau sehari setelah pembajakan. Rapat pembebasan anak buah kapal atau ABK MV Sinar Kudus dilakukan setelah adanya informasi pembajakan. Rapat dimulai pada Jumat 18 Maret 2011 dan kemudian berlanjut kepada pertemuan berikutnya. Menurut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, setidaknya ada 5 kali pertemuan yang membahas mengenai perompakan kapal tersebut. Dalam rapat tersebut, SBY membentuk Satgas Merah Putih dengan komandannya dan Kormar Mayor Jenderal TNI Marinir Alvan Baharudin. Setelah mengantongi persetujuan, TNI membentuk Satgas Pembebasan Kapal MV Sinar Kudus di bawah pimpinan Kolonel Laut M. Taufikur Rahman. Pada saat itu, Kolonel Doni Monardo
yang menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal atau Wadanjen Kopassus ditunjuk menjadi Wakil Komando Satgas Pembebasan MV Sinar Kudus. Strategi awal yang muncul di meja SBY ada 3 pilihan. Pertama, mempersilahkan PT Samudra Indonesia sebagai pemilik kapal MV Sinar Kudus melakukan negosiasi untuk membebaskan MV Sinar Kudus. 2. Memberikan kuasa kepada pasukan militer untuk melaksanakan operasi militer. Atau 3. Kombinasi antara keduanya. Di saat negosiasi PT Samudra Indonesia berjalan, pasukan militer Indonesia melakukan serangan militer untuk melumpuhkan para perompak. Proses negosiasi besaran uang tebusan dilakukan oleh PT Samudra Indonesia. Namun, Wakil Presiden Direktur PT Samudra Indonesia, David Batubara, tidak bersedia menyampaikan kepada media mengenai besaran uang yang diserahkan kepada perompak, karena hal tersebut dapat membahayakan nyawa anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia yang saat itu masih ditahan di kapal yang dibajak. Seminggu setelah pembajakan, publik belum mendapat kabar tindakan yang diambil oleh pemerintah, selain negosiasi yang dilakukan oleh PT Samudra Indonesia untuk memberikan uang tebusan kepada perompak. Hal ini membuat Presiden SBY mendapat kritikan keras dari publik. Apalagi jika dibandingkan dengan tindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam membebaskan kapal MV Samho Jewelry yang ditangkap oleh perompak Somalia pada 15 Januari 2011. Korea Selatan mampu melaksanakan operasi militer pembebasan MV Samho Jewelry hanya dalam waktu 6 hari. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan, Cho Byung-jae, menyatakan bahwa pemerintah Korea Selatan mengambil posisi untuk tidak mengikuti proses negosiasi dengan perompak. Hanya aksi militer yang akan langsung dijalankan oleh Korea Selatan dalam usaha menyelamatkan ABK yang disandra. Pada hari ketiga MV Samho Jewelry ditangkap, Korea Selatan melancarkan operasi militer. Pada hari ke-6, MV Samho Jewelry berhasil lepas dari penyanderaan. Operasi militer dengan nama The Operation Dawn of the Gulf of Aden direspon oleh Satuan Militer Angkatan Laut Korea Selatan dengan mengerahkan kekuatan 3 perahu cepat dan 1 kapal perusak Republic of Korea Seal atau ROK-SEAL Choyong DDH 981 diberangkatkan di bawah kendali Komandan Unit Anti Perompakan Gyeonghai, Kapten Chu Yong-jo. Kapal Choyong DDH 981 mengangkut kekuatan militer berupa 30 personil dari Republic of Korea Naval, Special Warfare Brigade and Kapal Choyong DDH 981 mengangkut kekuatan militer berupa 30 personil dari Republic of Korea Naval, Special Warfare Brigade, dan 1 helikopter Westland Superlink. Bagi pemerintah Indonesia, operasi pembebasan ini merupakan operasi jarak jauh pertama kali yang dilakukan. Setelah MV Sinar Kudus ditahan selama 1 minggu, pemerintah memberangkatkan 2 jenis kapal perusak, yaitu KRI Yos Sudarso 353 dan KRI AH Perdana Kusuma 355, serta kapal LPD KRI Banjarmasin menuju Kolombo dan bergabung dengan pasukan elit TNI yang sudah tiba terlebih dahulu dan berangkat menuju lokasi penyanderaan MV Sinar Kudus di pesisir Somalia. Secara keseluruhan, selain 3 kapal tersebut juga terdapat helikopter, tank, dan Sea Rider. Termasuk di dalamnya adalah Denjaka Marinir, Kopassus, dan elemen khusus Angkatan Udara. Untuk menghadapi kekuatan perompak Somalia yang sempat mencapai 50 orang di atas kapal MV Sinar Kudus, pemerintah Indonesia mengerahkan 999 personel dalam operasi militer dengan sandi Duta Samudra 1 2011. Memang saat itu Presiden SBY tidak banyak memberikan informasi kepada publik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Begitu mendengar pembajakan kapal di lepas pantai Somalia, saat itu kami telah bekerja. Yang aktif di sini adalah Menteri Luar Negeri, TNI, dan BIN. Tidak semua opsi kami sampaikan ke publik. Mengapa?
karena menyangkut keselamatan saudara-saudara kita yang disandra, ujar SBY. Kepada pengamat politik Sugeng Saryadi yang mewawancarainya, Presiden SBY menyatakan bahwa ketika pergerakan pemerintah dipertanyakan berbagai pihak termasuk anggota DPR RI, SBY menyatakan tetap bergerak sesuai dengan kehendaknya demi tercapainya kebijakan yang matang dan pada akhirnya mampu menyelamatkan kapal MV Sinar Kudus beserta awak kapal. Setelah mengantongi persetujuan, TNI membentuk Satgas Merah Putih di bawah pimpinan Kolonel Laut M. Taufikur Rahman. Pada saat itu, Doni Murtado yang menjabat sebagai Wakil Komandan Jenderal atau Wadanjen Kopassus ditunjuk menjadi Wakil Komando Satgas Pembebasan MV Sinar Kudus. Satgas Merah Putih terdiri atas beberapa satuan. Pertama, Satgas Merah Putih di bawah Laksamana Ahmad Taufikur Rahman yang berjumlah 480 personil, terdiri atas para ABK dari 2 KRI. Pasukan terdiri dari Kopaska, Denjaka Korps Marinir, Sandi Yuda Kopassus, Kostrad dengan alutsista 2 KRI, 1 helikopter 412 dan 4 Sea Rider. Kedua, awak TNI Angkatan Udara dengan kru 16 personil di bawah pimpinan Kapten Pilot Letkol Penerbang Renald Siregar sebagai angkutan penerbangan Satgas Merah Putih. Ketiga, personil pasukan penguatan Satgas Merah Putih di bawah Majen Alvan Baharudin yang berjumlah 488 personil yang terdiri dari ABK dan Kopaska dengan alutsista KRI Banjarmasin, 1 helikopter, 7 Sea Rider dan beberapa alat tempur lain. Kemudian terakhir Satgas Intel Gabungan sebanyak 15 orang. Setelah melakukan serangkaian persiapan terpadu, tim akhirnya berangkat pada 23 Maret tahun 2011. 2 KRI dan 1 helikopter berangkat dari Jakarta. Tim ini sampai di Kolombo pada 29 Maret 2011. Keesokan harinya tim menuju ke perairan Somalia. Ada informasi kapal Sinar Kudus sudah lego jangkar. Tim kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan operasi militer. Dari hasil pemantauan udara, KM Sinar Kudus berada di antara 8 kapal pembajak. Kelompok ini dijaga oleh 15-20 kelompok pembajak lain yang terorganisir. Sambil mengumpulkan data, negosiasi terus dilakukan. Kesepakatan pun dicapai pada 13 April 2011. Hal ini memunculkan 2 kemungkinan, yakni penjaminan keselamatan ABK ketika uang tebusan diserahkan atau tindakan militer terhadap pembajak dilaksanakan setelah pelepasan sandera. Setelah menggelar rapat di Bogor pada 18 Maret 2011, SBY memerintahkan penyelamatan sandera dilanjutkan pengejaran terhadap perompak dengan operasi militer. Pada Selasa 12 April tahun 2011, PT Samudra Indonesia melakukan negosiasi dengan para perompak. Jalannya negosiasi cukup alot karena para perompak sempat meminta kenaikan uang tebusan yang nominalnya diperkirakan lebih dari 40 miliar. Setelah negosiasi tebusan selesai, pasukan melakukan dropping uang tebusan di atas MV Sinar Kudus pada Sabtu 30 April 2011. Butuh 20 jam bagi para perompak menghitung uang tebusan tersebut. Kapten kapal Sinar Kudus Slamet Juari menjadi saksi dari momen bersejarah ini. Berita acara penyerahan buntelan duit dolar itu selesai diteken Slamet. Already received this money. Begitu bunyi dokumen terakhir. Jepret-jepret foto selesai. Dokumen di-scan dan dikirim via surat elektronik ke Jakarta. Pada 1 Mei 2011, setelah perjuangan panjang selama 46 hari, 4 perompak terakhir turun dari kapal Sinar Kudus dan aksi militer dilaksanakan. Sterilisasi dilakukan untuk mengatasi kemungkinan masih adanya perompak atau bahan peledak di kapal. Helikopter yang dilengkapi General Purpose Machine Gun atau GPNC di sebelah kanan dan di sebelah kiri disiapkan para sniper atau penembak jitu menuju ke Sinar Kudus.
Mereka datang dari jarak 3 mil. Pasukan kemudian turun dan menyerbu kapal. 3 perompak tertembak, 2 diantaranya bernama Farah dan Abdul Qadir yang dikenal paling galak. Aksi ini mendapat perlawanan dari perompak. Mereka menembaki pasukan. Taufik langsung memerintahkan untuk menghabisi semua perompak. Semua perompak dapat ditewaskan. Kapal Sinar Kudus dapat diselamatkan. Sinar Kudus akhirnya menuju ke Oman dikawal dengan 2 kapal KRI. Setelah operasi selesai, kapal Sinar Kudus dibawa ke Oman. Laksamana Taufikur Rahman sebagai pemimpin pasukan memutuskan mencegat kapal motor Sinar Kudus di kota Ail yang berjarak 10 mil arah utara perairan Somalia. Kapal pun akhirnya dibawa ke Salalah, Oman untuk dioperasi. Kapal MV Sinar Kudus yang mengangkut nikel milik PT Aneka Tambang akhirnya melanjutkan perjalanan ke Rotterdam, Belanda dengan pengawalan dari pasukan TNI. Para komandan Satgas Merah Putih dan pembebasan kapal MV Sinar Kudus yang berhasil memimpin operasi pembebasan dengan sukses mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat sebagai penghargaan atas keberhasilannya dalam mengatasi krisis tersebut. Teman-teman, itulah keberhasilan TNI dalam melakukan pembebasan kapal MV Sinar Kudus dari tangan perompak Somalia. Memang tidak semua informasi harus disampaikan ke publik apabila menyangkut strategi militer. Kita akan bertemu episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.